secara operasional maskapai akan selalu berusaha untuk menghindari delay. Tapi apabila delay itu terjadi, kita akan mematuhi aturan yang berlaku. Penumpang juga harus sadar gitu ya, bahwa mereka juga tidak bisa serta-merta meminta penggantian misalnya kerugian yang dialami akibat misalnya pesawat itu delay, akibat bisnisnya tidak jadi, atau mungkin kerugian keuangan dan sebagainya. Kita sendiri maskapai tidak mau delay gitu ya, karena delay itu bukan hanya menimbulkan cost untuk penumpang, buat cost juga untuk kita gitu loh. Ditambah setelah itu nanti penumpang minta ganti rugi juga ke kita gitu kan ya. Nah itu jadi double kan. Jadi kan sebenarnya maskapai inginnya sih on time gitu ya. Buat orang mungkin itu tidak masuk akal gitu ya, 300.000 gitu ya. Tapi buat maskapai kan itu additional cost gitu ya. Halo Sobat Aften, hari ini Aften mulai lagi buat bikin podcast karena dulu sempat buat dan karena COVID ya, jadi akhirnya nggak sempat buat lagi tuh. Sekarang saya di sini bersama Pak Edi Krismedi. Bapak ini sebenarnya emang dari aviasi, dunia penerbangan atau dari teknik, Pak? Oh, oke. Terima kasih kesempatannya. Ya, saya sendiri sebenarnya mulai karir sebagai peneliti dulu di ITB. ITB? Ya, dari tahun udah lama ya, 95 hingga tahun 2000. Jurusan apa Pak? Yang rumit kan metalurgi gitu Pak, yang rumit Pak? Enggak, dulu saya lulusan planologi ya. Planologi. Jadi spesifikasinya lebih banyak ke pariwisata dan penerbangan. Oh gitu? Jadi di sana banyak. Jadi penerbangan itu sebenarnya nggak asing buat Bapak ya? Enggak. Jadi dari sisi penerbangan, dari sisi perencanaan wilayah ya. Bisa saya mulai dari sana. Kemudian tahun 2000 saya bergabung dengan ASEAN Sekretariat di ASEAN Sekretariat di Blok M. Di ASEAN Sekretariat saya mulai karir sebagai technical officer, menangani kerjasama pariwisata dan perhubungan udara. Oh gitu. Jadi saya bawa. Nggak heran, maksudnya nggak asing sama dunia penerbangan ya. Tapi kok tiba-tiba dari ASEAN ya, itu kok bisa lompat ke AirAsia Pak? Nah, di ASEAN kerjaan saya yang bikin saya mungkin waktu itu lupa untuk pindah kerja ke tempat lain. Itu waktu saya diberi kesempatan untuk membuat ASEAN Open Sky Agreement. Ya Open Sky ya. Itu 2015 ya? Apa 2000 mulai 2008. 2008 hingga tahun 2015. Nah di situ saya merasa senang karena itu salah satunya agreement di ASEAN yang punya implikasi sangat signifikan dengan publik. Karena dengan adanya ASEAN Open Sky itu tidak ada lagi limit sebenarnya. Limit. Jadi kalau biasanya bilateral agreement antara Indonesia dengan Singapura misalnya, limitnya itu kan frekuensi, tempat duduk, tipe pesawat. Nah dengan ASEAN Open Sky itu dikeluarkan semuanya. Itu kalau nggak salah berbarengan sama Free Trade Area ya, bukan? Sebelum Free Trade Area sebelumnya. Oh sebelumnya ya. Sebelumnya. Makanya itu dimulai dari situ. Saya kerja, terus karena saya aktif di ASEAN, saya ketemu sama Tony Fernandes. Oh dari situ. Dari tahun 2013 dan kebetulan AirAsia ada quote unquote tantangan operasional penerbangan di Singapura. Kebetulan saya waktu masih di ASEAN Sekretariat, saya bantu AirAsia. Dan sejak saat itu sebenarnya saya diajak join, tapi saya masih karena ada kerjaan lain di ASEAN. Saya terus baru tahun 2018 saya join AirAsia. Kalau di ASEAN kan sebenarnya lebih banyak ke administrasi kerjasama antar negara ASEAN ya. Mereka membuat kesepakatan dan kita yang sebagai administrator itu membuat draft kesepakatan sesuai dengan apa yang diminta oleh 10 negara itu. Oh, berarti sinergi pariwisata regional gitu ya untuk di ASEAN-nya itu. Ya. Dan dengan ASEAN Open Sky, impact-nya adalah tumbuhnya LCC di ASEAN. Karena dengan ASEAN Open Sky tidak ada lagi tuh tarif-tarif. Karena dulu kalau di agreement itu biasanya kalau kita mau jualan tarifnya harus kasih tahu ke negara yang bersangkutan. Kamu jualan berapa? Tapi dengan ASEAN harus terbuka ya. Tidak ada di ASEAN itu limit kayak seperti itu. Makanya LCC bisa berkembang. Pendobraknya Bapak nih secara nggak langsung? Ya enggak juga sih. Saya bisa. Ya, harusnya Bapak bangga dong. Oh iya, saya salah satunya gitu. Tapi saya bisa berkontribusi terhadap pembuatan naskah perjanjian yang berdampak pada
publik secara langsung, ya saya bangga dari situ. Untuk ASEAN, Untuk ASEAN. skup ASEAN Pak nih. Wah, Karena jadi tiketnya bisa jual tiket murah, bisa Berarti kemana aja. Gitu. konseptor tiket murah itu Bapak nih. Ya otomatis ya, itu kan open sky agreement. Kalau ketemu Pak Edi biasanya nggak jauh-jauh masalah tiket nih Pak. Nggak jauh-jauh masalah tiket Pak. Masalah tiket. Ya. Iya, tapi kayaknya udah mulai agak penyesuaian lagi ya. Berarti kita nggak nyari tiket lagi Pak. Ini masalah kompensasi Pak. Ayo kita ngomong kompensasi. Sidangnya lagi berjalan di MK Pak. Ya. Mungkin Bapak udah tahu kali ya, ada beberapa orang yang menggugat masalah teknisnya Pak dan menuntut transparansinya Pak. DPR juga menyoroti ini, MK juga menyoroti Pak. Oke. Dari sisi AirAsia menanggapinya gimana nih Pak? Ya, pertama terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya bicara di sini. Ya, diskusi tentang kompensasi memang iya kasusnya di Indonesia ini cukup unik dan cukup mungkin banyak juga ya signifikan walaupun secara aturan sebenarnya sudah ada gitu ya, dan sepertinya kemarin kan pertanyaannya apa aturan itu cukup untuk bisa mengcover kerugian-kerugian yang ada dialami oleh penumpang gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin saya sedikit balik dulu ya ke belakang gitu, bahwa setiap penumpang yang akan bepergian dan pada saat mereka membeli tiket, begitu mereka membeli tiketnya terjadi kesepakatan. Oh iya, biasanya udah ada SK tuh kan, syarat ketentuan ya. Syarat dan ketentuan itu sudah dicantumkan di dalam setiap beli tiket pasti ada, itu bisa dilihat. Kalau di online itu bisa terlihat, di Indonesia juga ada gitu ya, bahwa kita akan secara operasional maskapai akan selalu berusaha untuk menghindari delay. Tapi apabila delay itu terjadi, kita akan mematuhi aturan yang berlaku. Intinya ke sana. Jadi pada saat membeli itu sudah ada kesepakatan itu. Jadi kita harus, penumpang juga harus sadar gitu ya, bahwa mereka juga tidak bisa serta-merta meminta penggantian misalnya kerugian yang dialami akibat misalnya pesawat itu delay, akibat bisnisnya tidak jadi, atau mungkin kerugian keuangan dan sebagainya. Karena mereka sudah masuk dalam kesepakatan bersama untuk terbang bersama si maskapai ini. Dan ini saya rasa berlaku di semua moda ya. Mau itu moda naik kapal laut, kereta api. Dalam semua moda tuh ketika mereka membeli tiket itu syarat dan ketentuan soal itu udah ada. Pasti ada. Karena kan itu keterlambatan itu sebuah resiko keniscayaan yang memang akan terjadi tergantung memang situasi ya. Kita kan hanya berusaha saja untuk bisa melakukan agar si operasional itu tepat kan waktu. Di atas kan nggak macet Pak. Kalau di darat macet wajar Pak, di atas kan nggak macet Pak. Gimana Pak? Kalau di Indonesia sebenarnya banyak yang macet di sini. Macet itu sebenarnya tidak hanya di darat gitu ya, di udara pun sering juga kita kemacetan gitu ya. Kita paling gampang kita lihat deh kalau misalnya di flight radar itu ya, flight radar 24 kita masuk ke bandara gitu misalnya Cengkareng gitu, itu kelihatan tuh delay rata-rata pada hari itu jam segitu ada berapa menit, 10 menit kah atau 5 menit kah gitu ya. Itu kan buat maskapai sebenarnya kita sih pengennya on time, karena 5 menit itu fuel burn itu bayangkan kalau 1 jam kita fuel burn itu 4.000 liter, kebayang 5 menit 10 menit itu kalau misalnya 10 menit berarti kan 1/6-nya ya. 4.000 berarti berapa tuh, 600 sampai 800 liter di burn dengan harga fuel yang sekarang. Itu terkait gugatan itu Pak, kan dibilangnya atau pemohon itu bilang ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu Undang Penerbangan itu nggak belum komprehensif Pak untuk masalah transparansinya nih, karena kan dia butuh akses nih mau kemana kalau ketika mau klaim gitu kan, belum jelas soal itu. Atau mungkin ada undang-undang turunannya Pak, gimana Pak? Ya sebenarnya di PM yang kemarin dibahas ya sebenarnya sudah jelas ya kewajiban Permen Hub-nya kewajiban maskapai ya? Untuk menggantikan akibat keterlambatan itu untuk domestik gitu ya. Kita patuh ke aturan itu gitu, apapun yang terjadi gitu, kalau apabila delay yang terjadi ya kita ikutin itu gitu. Kalau memang itu mau direview ya kita sih terbuka ya, silakan kalau memang mau direview secara aturan kami terbuka gitu ya. Cuman ya kita juga harus balance gitu ya dalam kondisi saat ini,
uh, keberlanjutan maskapai di Indonesia itu memang penuh tantangan gitu ya. Sekarang aja kan seperti kita tahu, kita sampai saat ini kan order pesawat baru aja belum ada gitu ya. Oh iya. Hanya beberapa maskapai yang sekarang mulai recovery sedikit-sedikit gitu ya. Tapi secara keseluruhan kan kalau dibandingkan tahun 2018 belum kembali pulih gitu ya. Nah sekarang kita dibebani dengan ini ya, kita sih terbuka gitu ya. Harapan kita juga faktor keberlanjutan maskapai juga dipertimbangkan. Nah ini Pak, kan yang disorotin ini dari undang-undang ini justru maskapainya nih Pak. Ya maskapainya dibilangnya menghindari kewajiban. Nah sebenarnya maskapai mana yang menghindari kewajiban Pak? Dari undang-undang emang maskapai Pak ya? Maksudnya untuk kompensasi ini tuh tanggung jawabnya maskapai? Kalau saya tidak bisa bicara atas nama maskapai lain, tapi kalau lihat dari sisi AirAsia gitu ya, kita terbang domestik dan internasional. Di domestik bila terjadi delay atau keterlambatan, kita serta-merta akan mengikuti aturan yang berlaku, apa itu penggantian dengan makanan, kemudian dengan kompensasi uang, dan kemudian refund dan sebagainya, kita akan mengikuti sesuai dengan aturan berlaku. Hanya memang pada waktu operasionalnya mungkin kasusnya mungkin akan banyak di proses refund ya. Karena refund itu ada orang yang beli tiket dari travel agent, ada orang yang beli dari OTA yang ada juga orang yang beli langsung ke AirAsia. Bagi orang-orang yang membeli tiket langsung dari AirAsia, refundnya akan lebih cepat prosesnya, karena kita punya data mereka, kita punya nomor telepon mereka. Jadi begitu mereka mengklaim ke prosesnya AirAsia, kita langsung otomatis. Namun untuk yang OTA, mereka harus kontak ke OTA yang lain yang mereka tempat beli, bukan dari AirAsia. Iya. Jadi administrasinya agak panjang dikit. Agak panjang. Nih. Yang beli travel agent sama gitu ya. Itu harus melewat travel agent, nggak bisa langsung ke airline-nya gitu. Nah, itu memang kejadian di beberapa tempat, mereka komplain karena mereka tidak punya akses ke sana. Cuman masalah mekanisme yang ada pada saat tadi jual beli terjadi itu memang ada beberapa opsi gitu ya, dan opsi itu yang mereka pilih, dan karena mereka sudah memilih itu, otomatis prosesnya juga melalui opsi yang mereka pilih. Berarti kalau misalkan ada yang delay penerbangan, nggak serta-merta dia harus ke airline, harusnya ke OTA gitu. Ya, kalau misalnya prosesnya refund ya. Kalau prosesnya, tapi kalau misalnya tadi soal kompensasi makan, itu dari airline langsung, karena mereka sudah ada di sana. Kalau terkait skemanya gimana Pak? Misalkan telat berapa menit, apa kompensasinya, ntar telat berapa menit kemudian apa kompensasinya Pak, itu gimana Pak? Kalau itu sih kita ngikut yang domestik ya. Saya sendiri nggak hafal itunya. Ada yang makanan. Kalau makanan kita biasanya, kita juga punya catering sendiri, santan gitu ya. Kita biasanya menyediakan makanan dengan santan yang kita punya. Kalau memang itu operation atau delay-nya terjadi di bandara-bandara besar gitu ya. Tapi kalau misalnya delay di bandara-bandara kecil, ya sesuai dengan apa yang ada di lokasi itu. Kemudian penggantian uang 300.000 itu juga kita lakukan kalau memang perlu dilakukan gitu. Dan yang terakhir kan refund gitu ya. Contohnya kemarin kita juga pernah sih delay internasional ya. Dan kalau dari delay internasional sebenarnya kita, kalau misalnya standarnya di daerah atau negara itu tidak kita pada intinya kita mengikuti itu, tapi di AirAsia sendiri secara internasional kita juga punya gitu ya. Dan ukuran yang kita pakai itu adalah 2 jam. 2 jam itu adalah, bila delay lebih dari 2 jam adalah meals, makan. Kemudian 5 jam. 5 jam itu meals dan kemudian akses heavy telepon. meals? Ya, heavy meals dan akses internet. Itu yang ada di SOP kami. Dan setelah itu kalau memang perlu refund, kita refund gitu ya. Tapi kalau misalnya delay sampai ke keesokan harinya, misalnya kayak kemarin pernah ada kejadian seperti itu, ya kita berikan akomodasi, kemudian transportasi ke akomodasi juga gitu ya, sampai mereka balik lagi ke rute penerbangan yang mereka tuju. Berarti lebih simpel ya kalau di Indonesia kan, misalkan berapa waktu pertama dia mungkin soft drink gitu kan, minuman dulu, terus nanti snack berikutnya, baru meals gitu kan, happy meals, baru penggantian gitu kan, refund. Berarti kalau di internasional sendiri lebih singkat ya, langsung ke meals sama refund aja berarti ya, di 2 jam pertama sama 5 jam. 5 jam. 5 jam itu internasional. Dan ya itu mau nggak mau gitu ya. Yang kita sepakati dia seperti itu. Tapi Pak, misalkan terkait gugatannya, potensi bisnis mereka tuh lenyap gitu kan. Nah itu gara-gara delay atau bahkan cancel gitu kan.
Kalau misalkan dia beli tiket, terus dia beli tiket juga untuk akomodasi di sana kan biasanya kan mereka charter kendaraan di sana kan untuk aktivitas di sana. Itu termasuk ganti gitu nggak? Atau hotel gitu? Dia udah beli hotel juga? Enggak. Jadi tetap 300.000. Tetap segitu, tetap 300.000 ya. Aturannya kan seperti itu ya. Karena kan tadi begitu kesepakatan itu terjadi membeli tiket yang tadi dibeli oleh penumpang itu, kesepakatan itu hanya terjadi di sepanjang perjalanan yang mereka beli itu gitu ya. Di luar itu ya kita tidak ada bertanggung jawab gitu ya. Contohnya misalnya paling gampang lah gitu ya. Kan bisa aja misalnya orang terbang menggunakan connecting flight di bandara lain gitu. Kalau misalnya connecting flight-nya itu dalam satu kode booking, satu PNR, misalnya AirAsia dengan AirAsia, biasanya kita diprotek gitu ya. Jadi penerbangan berikutnya pasti dijamin juga gitu ya. Tapi kalau misalnya dia beli sendiri, nah yang beli sendiri ini yang kadang-kadang ya, mereka tuntut gitu ya. Buat kita ya mohon maaf kita juga kesulitan bisa karena perjanjiannya ada di sini aja gitu ya, hanya di sektor pertama aja gitu. Jadi itu dan ya tadi pada saat beli ya sudah sepakat gitu ya. Dan di situ pasti ada risiko gitu ya. Dan risiko itu harus ditanggung juga gitu ya. Berarti yang menggugat ini potensi bisnis mereka hilang harus ditanggung jawabkan sama airline tuh gimana Pak? Menurut saya sih ya. Apa mereka karena nggak baca aturan syarat ketentuan ketika beli tiket gitu kan, akhirnya mereka berasumsi wah ini harus digugat nih undang-undangnya ini harus diperjelas, terus undang-undang ini harus menguntungkan konsumen. Ya kalau kita sih terbuka buat mereview undang-undang tadi. Pemerintah seperti apa maunya, kemudian tadi mungkin MK atau mungkin DPR juga mereview gitu ya untuk perbaikan gitu ya. Tapi itu tadi ya keberlanjutan dunia usaha penerbangan juga harus dipertimbangkan untuk bisa mungkin hal-hal yang proses-proses yang perlu ditambahkan, misalnya transparansi mengapa delay itu terjadi misalnya. Oh iya. Itu juga mungkin harus dilihat juga gitu ya, karena kan di Australia itu kan sudah diterapkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau menerapkan delaynya kenapa nih gitu ya. Nah itu yang mungkin dilihat gitu ya. Kalau delaynya memang karena faktor yang pasti kan nomor satunya safety ya. Safety. Kan orang juga nggak mau gitu ya kita mengabaikan keselamatan gitu ya. Misalnya pesawat dalam kondisi belum siap terus dipaksa untuk terbang ya kita juga nggak bisa gitu ya. Itu yang nomor satu yang kita pasti akan selalu patuhi bahwa safety itu nomor satu gitu ya. Tinggal nanti kalau misalnya ada kausal yang lain untuk bisa menjelaskan bahwa itu transparansinya memang karena delay yang masuk dapat terima gitu ya atau tidak dapat terima, nah itu mungkin kalau tadi kan lo bilang dari pihak Bapak mengikuti misalkan mau di-review gitu kan. Ketika di-review akhirnya keluar putusan ya udah konsumen harus diuntungkan, diutamakan. Gimana Pak? Saya pikir sih atau mustahil hari itu terjadi Pak? Saya pikir kan prosesnya juga kalaupun itu akan ada di review juga kan akan ada hearing ya dari semua stakeholder gitu ya. Dan kita kan tidak bisa melihat dari satu sisi gitu ya. Tapi kalau sisi uang mesti ada dua sisi itu harus kita lihat gitu ya. Kalau memang itu sesuatu yang mungkin absurd dan tidak mungkin untuk kita entertain ya kita juga pasti akan merasa keberatan untuk bisa menerima itu gitu ya. Memang banyak yang kecewa dengan delay gitu ya. Nah yang delay ini itu sebenarnya maskapainya kayaknya itu aja atau gimana Pak? Atau mungkin nggak ada pilihan lain, terus ya mau nggak mau pilih itu gitu, terus akhirnya dia nggak mau menerima konsekuensi gitu Pak. Saya sih nggak tahu ya maskapainya yang mana gitu ya, tapi mungkin saya tadi balik lagi saya diskusi dengan backgroundnya AirAsia gitu ya. Kalau dari sisi AirAsia tadi ya kita kalau misalnya tadi saya jualan Jakarta Denpasar itu ada 7 flight satu hari ya, yang kita jual ya 7 flight itu. Kalau misalnya kita jual Jakarta Lampung ada 3 kali sehari ya memang kita jualannya 3 kali itu gitu ya. Kita tidak jualan 7 kali dijual 10 gitu ya. Nggak ngegoreng kursi berarti ini? Nggak goreng kursi. Misalnya jual 3, kita cuma punya 3 dijual 9 gitu ya. Kita nggak seperti itu. Jadi kita sesuai dengan slot yang kita punya
sesuai dengan sesuatu yang kita ajukan ke kementerian, dan mereka setuju itu gitu. Kira-kira si penumpang ini bisa haknya dia untuk meraih kompensasi itu bisa gugur gak sih? Dalam artian misalkan dia pengen minta kompensasi tapi ada syarat yang nggak bisa dia penuhin, atau dalam kondisi tertentu kompensasi ini harus gugur gitu. Ya selama dia penumpang yang berhak dan kemudian dia terbang dengan itu dan delay itu terjadi, ya dia tetap dapat hak itu gitu ya. Kecuali memang ada beberapa kasus ya, misalnya nih penumpangnya akhirnya ngilang. Padahal misalnya dia punya hak yang dia bisa klaim untuk mendapatkan kompensasi. Dia nggak peduli gitu? Ya, pesawatnya delay. Dan ketahuan delaynya berapa lama. Begitu dia menerima bahwa ini tidak bisa diterima, akhirnya dia cari pesawat pengganti sendiri. Dan dia tidak melakukan pelaporan gitu kan. Begitu, dan dia menghilang dengan sendirinya ya. Oh itu kan karena emang dia pilihan dia sendiri gitu. Dia nggak mau repot gitu kan, akhirnya cari opsi lain lah, flightnya lah. Gitu. Nah misalkan ada yang pengen klaim tapi nggak bisa karena posisinya dia harus gugur gitu, ada gak? Sementara sih nggak ada ya, nggak ada, karena itu selama dalam proses tadi itu mereka ikutin sih, saya pikir nggak ada yang gugur gitu. Nggak ada, berarti tetap mereka semua nerima haknya ya. Kecuali yang tadi kalau mereka memilih untuk melakukan perjalanan sendiri, ya itu pilihan mereka gitu ya. Otomatis mereka mungkin tidak tahu bahwa ada kompensasi gitu ya. Atau mungkin dia juga tidak tahu ada proses tambahan gitu kan. Ya itu konsekuensi yang mereka pilih. Biasanya penerbangan telat itu gara-gara apa, Pak? Ya banyak sih masalahnya ya. Apa ya faktornya, Pak? Pasti yang pertama kan ya banyak ya, misalnya di udara ini kan tidak selalu lancar juga gitu ya. Paling gampang misalnya kalau kita tuh beberapa kasus kayak bird strike. Ya kawanan burung ya. Burung tiba-tiba nabrak pesawat biasanya pas waktu mendarat gitu ya. Pas waktu mendarat bird strike, ya otomatis kita harus ngecek dong. Ngecek itu, dan itu perlu waktu kan. Perlu waktu, dan biasanya tim engineering, tim teknik itu akan lihat dulu gitu. Ini dia biasanya kalau prosedurnya kita lihat 1 jam gitu ya. Dia minta waktu 1 jam untuk ngecek. Begitu misalnya ada defect yang memang mereka harus ganti, mereka tambah lagi gitu ya. Berapa jam lagi gitu, dia lihat ada nggak ini spare partnya, atau misalnya kalau ini aman misalnya, kita langsung keluarkan lagi gitu ya, balik lagi untuk operation. Nah biasanya tuh kayak gitu kan susah juga gitu ya diprediksi ya. Berarti lebih sering karena faktor alam atau faktor teknis gitu? Iya, banyaknya kayak gitu loh. Kalau di kita sih ya itu tadi, kayak kemarin di KNO di Medan misalnya, itu di sana tuh banyak biawak. Tiba-tiba pesawatnya lindas biawak gitu kan, dan kita juga nggak tahu apa itu di roda itu akan safety untuk bisa terus kan, pilot ngambil resiko kan. Akhirnya dibalik lagi ke gate hanya untuk ngecek. Tadi saya ngelindas biawak pas waktu taxiing, otomatis delay lagi gitu. Urusannya balik lagi. Berarti ketika turun nih, terus pilotnya bikin logbook gitu ya? Oh iya pasti. Itu sih pasti ada logbooknya, dan itulah otomatis harus dicek lagi gitu ya. Padahal kan cuma semata-mata hanya ngelindas doang gitu ya. Kita nggak mau mengambil resiko dari sisi safety, akhirnya kita balik lagi gitu. Pernah nggak Pak, misalnya ada penumpang nih Pak, telat Pak, terus ditungguin, itu ada batas waktunya nggak Pak buat ditungguin Pak? Sementara ini kita selalu abide dengan waktu keberangkatan yang sudah disepakati ya. Jadi ya, maksudnya ada toleransi nggak sih nungguin orang itu Pak? Paling gampang. Kita juga punya owner kan, punya owner. Owner juga nggak bisa melakukan itu gitu ya. Kalau di AirAsia gitu, itu berapa kali pengalaman dia mau pulang ke Malaysia gitu ya, karena jalan macet, akhirnya udah next flight aja, nggak usah tungguin yang ini gitu. Padahal dia sebenarnya owner, salah satu owner pemegang gitu, tapi kita nggak pernah. Atau misalnya gini, ada pejabat gitu, dia minta ke bandara, itu tolong dong, saya ada flight jam sekian, saya agak telat nih, bisa gak tolong di hold dulu? Saya sih pengalaman nggak ada. Misalkan aja gitu, atau misalkan itu cuma ada di penerbangan full service doang, di low budget LCC itu nggak ada, apa gimana Pak? Kalau di kita sih nggak ada ya. Ada
kasus-kasus ya, misalnya yang ada titipan pejabat ini obatnya ketinggalan, ada acara di sana gitu, karena kita juga udah kenal gitu kan, terus kita bilang Akhirnya? pesawat ini berangkatnya jam segini gitu ya, oke kita tunggu nih obatnya, tapi kalau misalnya obatnya terlambat ya maaf aja gitu ya, kita pushback. Otomatis saya bilang begitu, level-level dan pejabat tinggi itu ya mau nggak mau gitu ngikutin, karena kita juga nggak mau ngerugiin penumpang lain yang sudah ada di situ ya. Itu kan komitmen kita gitu. So, AirAsia sejauh ini sih seperti itu ya, nggak pernah mendelaykan pesawat akibat menunggu seseorang, walaupun orang itu tadi saya ekstrim mungkin sebagai shareholder gitu ya, tapi kita tidak ikutin itu ya. Kalau ini Pak, misalkan Pak, dari AirAsia sendiri mengedukasi penumpangnya gimana Pak? Ya otomatis ya kita strict ya, kalau kita pesawat harus berangkat jam 11, katakanlah pintu ditutup 15 menit sebelum keberangkatan gitu ya itu kita lakukan gitu. Nanti ada orang tiba-tiba delay ketinggalan gitu ya itu konsekuensinya dia gitu ya. Beberapa ya kemarin Mahaya Ageng cerita juga ada kasus yang saya ketinggalan gitu ya. Bapak yang ngalamin ketinggalan? Nah, maksudnya ada temannya dia yang ketinggalan gitu ya, ketinggalan, terus dia telepon gitu kan, telepon saya ini ketinggalan, lah emang berapa orang ketinggalan? Kalau dia cuma sendiri gitu ya, yang lain udah tepat on time gitu ya. Masa mereka hanya karena satu orang jadi akhirnya harus kita ngalahin yang lain gitu ya. Ya otomatis kita terapin kayak gitu. Jadi kita ya strict lah untuk bisa menerapkan itu. Jadi otomatis orang juga akan respect gitu ya. Kalau maskapainya on time, kemudian dia sangat strict untuk bisa menerapkan tadi aturan-aturan yang berlaku, ya otomatis orang juga akan tunduk gitu ya. Nah, gugatan itu kan mempermasalahkan 300.000 itu nggak cukup Pak, karena mungkin kalau misalkan dari akomodasi atau penerbangan lanjutan dia tuh itu gugur ya. Cuman kan ketika 300.000 ini dikonvert ke misalkan Indonesia nih, kan tiketnya beda-beda tuh. Misalkan dari barat ke timur harganya beda. Apa dari Pulau Jawa sendiri penerbangan sama Pulau Jawa itu kan harganya kan beda. Terus penerbangan internasional kan juga beda. Itu tetap 300.000 tuh. Ya aturan yang berlaku sekarang seperti itu kan. Ya kita ngikutin itu 300.000. Tapi kalau misalnya nanti aturannya berubah ya kita ikutin gitu ya. Berarti AirAsia siap dengan perubahan ketika nanti formulasinya diubah untuk penyesuaian 300.000 itu Pak? Ya balik lagi kan nanti kan prosesnya kan ada hearing gitu ya. Dan begitu hearing itu muncul, kita akan melihat berapa sih offeringnya mereka gitu kan, atau gimana mekanisme yang baru gitu ya. Nah kita kan dari situ juga bisa mengajukan keberatan kalau memang itu jadi sesuatu yang keberatan buat kami gitu ya. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang bisa terima ya kita terima gitu. Dan itu biasanya kan kita berbicara lewat asosiasi gitu ya, lewat nanti Inaka yang menyampaikan ini gimana nih proposal seperti ini gitu. Kita kalau misalnya kita oke, ya kita nyampaikan oke, tapi misalnya ada maskapai yang bilang enggak gitu kan, ya akhirnya biasanya kan lowest common denominator ya, mana nih yang kita sepakatin gitu ya. Serah gitu ya. Tapi aturan itu ya kalau mau direview kita terbuka, kita mendukung gitu ya, silakan. Cuma nanti pada proses nanti kita juga akan menghitung juga gitu ya, apa sih dampaknya buat kita maskapai. Kalau dari Inaka sendiri Pak gimana Pak? Kalau Inaka saya sendiri belum tahu yang posisinya sekarang gitu ya. Pak Bayu seperti apa gitu ya. Jadi saya belum sempat koordinasi untuk bisa menjawab atas nama Inaka. Tapi paling nggak lebih berharap tetap aturan yang lama lah, nggak usah diubah-ubah gitu Pak ya. Ya mungkin bisa, ya kita harapannya ya sekarang aja udah cukup gitu ya. Mungkin kalau memang ada tambahan ya mungkin ya tahu tadi ada referensi aturan-aturan di luar yang memang sudah berlaku yang bisa kita lihat gitu ya. Penerbangan mungkin agak kompleks Pak ya. Misalkan dia telat gara-gara holding atau telat gara-gara ada yang cuaca itu ya. Iya, bad weather gitu kan. Itu kan nggak bisa serta-merta dijudge sebagai kelalaian dari maskapai juga kan? Iya. Ya kalau kayak gitu kan memang di luar sesuatu yang di luar kontrol kita ya. Mau gimana kita mau lakukan itu gitu ya. Yang paling utama buat kita ya tadi keselamatan gitu. Keselamatannya dari nomor satu gitu. Kita tidak neko-neko gitu. Kalau itu menjadi konsekuensi keterlambatan ya kita ambil itu. Ada nggak sih Pak kalau misalkan telat nih, ada konsekuensinya nggak dari sisi pengeluaran maskapai misalkan karena dia harusnya parkir itu sampai jam sekian telat, akhirnya kena charge dari bandara, atau misalkan dari segi fuel nih, kalau misalkan penerbangan kan
nggak bisa jauh dari aftur nih, ya kan? Terus kalau dia lama holding gitu kan nungguin traffic yang padat, kan buang-buang aftur juga tuh Pak. Iya. Jadi kan balik lagi kan, berarti kan kita sebenarnya tidak mau delay kan. Kalau dari tadi statement tadi kan, kita sendiri maskapai tidak mau delay gitu ya, karena delay itu bukan hanya menimbulkan cost untuk penumpang, buat cost juga untuk kita gitu loh. Ditambah setelah itu nanti penumpang minta ganti rugi juga ke kita gitu kan ya. Nah itu jadi double kan. Jadi kan sebenarnya maskapai inginnya sih on time gitu ya, on time. Karena kita sudah menghitung bahwa dengan on time itu fuelnya hanya segini, tidak ada tambahan lagi, parkirnya hanya segini, tidak ada tambahan lagi, kru juga kan ada batas waktu kerjanya gitu ya. Oh iya. Batas waktu kerjanya, begitu waktu kerjanya lewat itu kan kita harus ganti gitu. Overtime ya? Overtime kita, dan dia kalau overtime nggak bisa over 9 jam, dia harus ganti kru baru, nggak bisa mereka perpanjang gitu ya. Nah kayak gitu kan kita juga nggak mau gitu ya. Jadi otomatis sebenarnya delay itu memang sesuatu yang memang kita hindari secara maskapai gitu ya, karena kita mengalami kerugian kalau kita kena delay gitu ya. Dari ARS sendiri ini untuk yang sidang gugatan ini ada jadwal untuk memberikan keterangan di MK, Pak? Sebentar sih belum Ada. Berarti kemarin kan tuh baru Garuda pertama ya, Garuda terus Lion Group ya. Ya, saya yang dengar kan kasusnya ada 3 ya. Nah, ada Garuda, Lion, sama 2 ada AirAsia X kalau nggak salah ya. Oh iya. Cuman AirAsia X kan sudah nggak ada perusahaannya. Jadi kita juga enggak. Kita tidak mengatasnamakan AirAsia X karena perusahaan tidak ada. Yang digugat itu kan kompensasi nih Pak. Dari segi penumpang nih, konsumen, dia tetap mau ganti rugi. Terus dari sisi MK juga itu menyoroti itu juga tuh Pak. Terus dari sisi DPR ya sebagian bilang itu udah ada regulasinya, transparansi juga itu udah ada regulasinya. Buat kami ya tadi ya, sekarang sudah ada aturannya, aturan itu sudah berlaku gitu ya. Makan 300.000 dan sebagainya, kita sebagai perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia kita tunduk patuh terhadap aturan itu gitu ya. Dan balik lagi kalau memang aturan itu mau direview, kita sih silahkan mau direview. Tapi menurut Bapak nih, itu aturannya sebenarnya udah make sense apa belum sih? Apa emang, oh ya saya kayaknya emang perlu direview sih, ada beberapa part yang mungkin yang perlu dievaluasi gitu. Ya untuk saat ini ya memang itu yang kita lakukan ya. Soal itu make sense untuk mungkin, karena kan make sense juga relatif ya. Buat orang mungkin itu tidak masuk akal gitu ya, 300.000 gitu ya. Tapi buat maskapai kan itu additional cost gitu ya. Jadi kalau sisi make sense ya relatif tuh kita melihatnya gitu ya. Dan ya tadi balik lagi kalau memang mau review silakan aja, boleh kita review. Kita sih dukung aja gitu ya. Tidak anti review. Nggak anti kritik ya Pak ya? Nggak anti kritik. Boleh. Dan demokratis gitu Pak ya, RSC Pak ya? Iya kan kita itu buat masukan juga gitu ya, untuk memperbaiki juga. Dan tapi kan nanti pada waktu case itu kita akan lihat juga di luar negeri seperti apa. Tapi kan kalau misalkan aturannya ini diubah gitu ya, dikabulkan gitu permohonannya kan, ini bakal berdampak terhadap bisnis penerbangan nggak nih Pak? Kan kecil, tipis banget itu Pak, marginnya Pak. Ya sangat. Belum lagi kalau misalkan aftur naik, kayak misalkan kemarin nih, Selat Hormuz ditutup, itu udah mulai merah-merah tuh kan. Terus udah mulai main tarif batas atas. Itu gimana Pak? Ya apalagi kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang itu dengan aftur yang sedemikian tinggi, kemudian juga harga tiket juga gak bisa tinggi-tinggi amat gitu, karena ada daya beli orang yang mungkin di Indonesia yang masih terbatas gitu ya. Otomatis kalau ada additional cost yang harus ditanggung oleh maskapai itu cukup berat gitu sekarang. Untuk survival aja di kondisi Indonesia sekarang, habis COVID ini belum fully recover gitu ya. Itu kan sudah jadi indikator. Berarti dari pas COVID itu sampai sekarang belum bisa recovery semua airlines atau gimana Pak? Belum. Semua airlines? Semua belum recover. Saya lihat seperti gitu ya. Memang ada kasus-kasus unik ya, misalnya sekarang Transnusa misalnya nambah pesawat gitu ya. Kemudian kemarin Citylink ada recovery gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak recovery Pak, kok setelah COVID ada maskapai baru Pak? Nah itu kan orang juga mungkin pertimbangan melihat Indonesia jadi satu opportunity juga. Tapi maskapai baru itu kan utamanya melihatnya masih ke umroh ya. Opportunity-nya melihatnya umroh ke Indonesia kan cukup gede gitu. Dan tapi yang LCC juga ada Pak. Ya LCC juga oke gitu ya. Tapi ya tadi ya perlu disiplin juga gitu ya. Karena kita juga ngelihat beberapa industri yang
setelah COVID buka, setelah itu tutup beberapa bulan kemudian juga ada di kayak misalnya di Malaysia gitu kan. Sekarang juga ada lagi yang baru gitu kan. Ya, tapi ya itu tergantung mereka gimana sih. Tapi operatornya lama Pak ya, apa mereknya baru nih kan maskapainya, tapi ternyata grup mana gitu. Ya kan sebenarnya di maskapai itu orangnya hanya itu aja. Iya, gitu. iya. Kadang pilot itu lagi gitu ya, terus di manajemen juga itu mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Semuanya kan banyak kan kayak gitu ya. Cuman kalau lihat opportunity ya mungkin mereka ada sisi point of view yang lain, mungkin melihat sebagai opportunity gitu. Which is itu sah-sah aja gitu ya. Tapi secara umum kalau kita lihat general recovery di Indonesia sementara ini ya belum sampai sebelum COVID. Belum pulih betul gitu ya, meskipun udah ada perbaikan kemajuan sedikit ya, tapi belum full atau belum ada kemajuan. Nah, ya kita lihat indikatornya lah. Kemarin saya nggak tahu yang terakhir ya, kan posisi pesawat di 2019 itu 2018 itu sekitar 700 ya, 700 pesawat serviceable. Sementara sekarang itu kemarin kan posisi masih Januari, mudah-mudahan sekarang mungkin sudah naik ke 400-an gitu ya. Mungkin 400 itu kan masih relatif kecil dibandingin sama 700 ya. Masih sekian persennya ya. Secara utility nih, secara utility itu armada gimana Pak? Baik dari sisi RSC sendiri maupun dari misalkan kawan-kawan maskapai yang lain Pak? Saya nggak tahu yang lain ya, tapi kalau Indonesia maskapai dari sisi rata-rata itu utilisasi pesawat 11 sampai 12 jam per hari. Itu udah balik ke posisi normal atau gimana? Dari sisi operasional ya itu udah normal. Tapi kan kita juga masih ada pesawat yang belum kembali ke servis ya. Oh iya. Itu juga jadi apa? Jadi indikator juga sebenarnya gitu. Kalau kita lihat, kita kan perusahaan terbuka ya, bisa aja lihat harapan keuangan kita juga kelihatan kan itu seperti apa gitu. Dan itu juga jadi indikator, dan Garuda juga sama kan. Garuda juga sama, kelihatan juga kan karena dia TBK juga. Iya. Kalau di Indonesia kan dua tuh, AirAsia sama Garuda yang bisa kelihatan gitu ya. Dan itu kita bisa lihat kondisi secara umum Indonesia seperti apa gitu. AirAsia ini kan maskapai Malaysia Pak ya. Nah, mungkin Bapak pernah berkoordinasi nggak, atau mungkin Bapak pernah baca-baca pernah tahu aturan gitu mengenai kompensasi di Malaysia, bisa dikasih insight nggak Pak perbedaannya Pak? Sementara saya nggak punya ya, saya nggak punya nyiapkan di sini. Tapi nanti kalau saya akan cari, nanti kan saya share seperti apa detail yang ada di Malaysia. Jadi buat perbandingan juga gitu ya, di Malaysia seperti apa. Oke siap Pak. Mungkin waktu juga yang udah membatasi Pak, jadi pengennya sih terus Pak. Nih Malaysia seru juga nih Pak soalnya Pak, karena satu-satunya maskapai yang agak sehat kayaknya Pak ya dari segi operasional Pak ya. Ya alhamdulillah lah, secara ini AirAsia sampai sekarang kita, kemarin saya diskusi sama Kemenpar ya, sama Kemenpar, kita masih bertahan kita serve 17 kota ya, 17 kota Indonesia sampai sekarang. Jadi bisa nunjukin bahwa secara grup kita cukup solid untuk bisa bertahan dalam kondisi ini dan men-serve market Indonesia. Dan sekarang Indonesia ini karena kurs jadi cenderung lebih murah buat orang datang ke sini. Jadi sebenarnya saya sendiri selain di AirAsia, saya sendiri adalah presiden asosiasi. Oh, ASEANTA ya. Presiden di ASEAN Travel Association. ASEAN Tourism. Oh, ASEAN Tourism. ASEAN Tourism Association. Jadi saya mantau traffic ke semua negara gitu ya. Dan Indonesia tuh walaupun ya tadi kondisi penerbangan kita belum pulih gitu ya, tapi dia tetap growth. Ya itu jadi pesan kita buat ke pemerintah juga ya kemarin juga. Dari sisi Indonesia sekarang punya keunggulan, kita tergantung melihatnya seperti apa ya, bahwa Indonesia sekarang lebih murah untuk sebagai destinasi sehingga orang bisa spending lebih banyak di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, inspirasi orang untuk melakukan perjalanan ini kita harus jaga, karena kemarin di semester 1 itu kita masih growth nih, tapi di semester 2 sekarang itu kapasitas sudah kelihatan turunnya, kapasitas pesawat, karena orang beli tiket di semester 1 kan
dari bulan Maret, April mereka masih beli itu tiket. Jadi sampai Juni kemarin masih growth. Tapi kalau sekarang kan harganya udah naik nih, selisihnya udah mulai kerasa. Nah, kita ini dorong pemerintah, ayo bareng-bareng kita naikin awareness untuk bisa memaintain demand supaya demandnya itu nggak drop. Kalau demandnya nggak drop, kita pesawat bisa keisi terus. Kalau pesawat bisa keisi terus, kita bisa sustain gitu ya. Dan pemerintah juga sama kan, ya oke, devisa gitu ya masuk. Kemarin kita diskusi. Tapi gitu pemerintah dengar gak Pak? Ya, kemarin sama kementerian ya. Oh, Nah, mereka tertarik untuk bisa. tertarik Pak ya? Ya kita bareng-bareng, nggak hanya dengan kementerian juga sih. Kita kerjasama di daerah juga iya. Di daerah, di kemarin Jogja, kemudian kita sempat di Labuan Bajo. Itu kita coba lakukan. Memaintain demand, awareness terhadap destinasi supaya orang tetap berpergian. Sebagai closing statement dari diskusi ini, keterlambatan adalah bagi maskapai sesuatu yang ingin kita hindari. Tapi karena yang namanya risiko itu akan tetap muncul, faktor utama yang kita tekankan adalah keselamatan. Kita tidak mau berkompromi terhadap keselamatan, jadi otomatis kalaupun ada keterlambatan itu, ya kita harus ikutin. Dari sisi kompensasi, kami terbuka terhadap review yang akan dilakukan, terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, tapi balik lagi kami juga ingin menyampaikan keberlanjutan maskapai di Indonesia juga harus dipertimbangkan. Tantangan yang dihadapi di Indonesia saat ini cukup besar sebagai maskapai, dan kami berharap itu jadi pertimbangan juga untuk pemerintah melihat hal ini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Edi dan Sobat Aften. Sampai ketemu di video-video podcast berikutnya.